Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Hadirin yang kami muliakan, hadis terakhir yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu berkisah tentang seorang sahabat yang mencampuri istrinya pada siang hari bulan Ramadan. Kemudian sahabat tersebut menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh rasa takut dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam atau menyampaikan apa yang beliau hadapi saat itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi agar sahabat tadi membayar kafarah. Dan ada 3 jenis kafarah yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Opsi yang pertama adalah membebaskan seorang budak. Kemudian jika tidak mampu maka berpindah kepada opsi yang kedua, yaitu puasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan jika tidak mampu maka berpindah kepada pilihan yang ketiga, yaitu memberi makan kepada 60 orang miskin. Sampai akhirnya sahabat tersebut menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah orang yang paling miskin di kota Madinah. Sehingga Nabi alaihi wasallam membayarkan kafarah sahabat tersebut dengan memberikan kurma untuk disedekahkan kepada keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faedah penting yang bisa kita peroleh dari kisah ini. Yang pertama, kata penulis rahimahullah, annal wat'a fi nahari Ramadan minal fawahish al-muhlikat, bahwa melakukan jima pada siang hari bulan Ramadan termasuk perkara keji yang membinasakan pelakunya. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarrahu ala qawlihi halaktu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan ucapan sahabat tersebut ketika dia mengatakan halaktu, aku telah binasa. Maka dibiarkan oleh Nabi alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah sebuah perkara yang bisa membinasakan pelakunya. Tidak ada pengingkaran sama sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ucapan tersebut. Dan kisah ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana rasa takut para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in terhadap dosa dan kemaksiatan. Sahabat ini datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh rasa takut dan menyampaikan apa yang telah
menimpanya. Sampai-sampai dia mengatakan halaktu, aku telah binasa. Dan inilah sikap seorang muslim yang baik menghadapi dosa-dosanya. Seorang muslim harus merasa takut, harus merasa khawatir terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan. Karena dia tidak bisa mengetahui, tidak bisa memastikan apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya atau tidak. Meskipun ketika dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosanya. Namun rasa takut tersebut harus senantiasa ada pada diri seorang hamba, sehingga dia termotivasi untuk memperbanyak amal soleh dan senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa'a alaihi. Kata beliau radhiyallahu anhu, sungguhnya seorang mukmin itu ketika dia memandang dosa-dosanya, maka seolah-olah dia duduk di bawah sebuah gunung yang menjulang tinggi. Yakhafu an yaqa'a alaihi, dia khawatir gunung tersebut akan menimpanya. Nah, seperti itulah sikap seorang mukmin yang hakiki dalam menyikapi atau menghadapi dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dia khawatir berbagai dosa itu akan membinasakannya, apakah ketika di dunia maupun di akhirat nanti. Sehingga dia akan semangat, dia akan antusias untuk memperbanyak amal soleh dan senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian faedah yang kedua dari kisah ini, kata penulis rahimahullah, annal wati' amdan yajibu alaihil kafarah, bahwa orang yang melakukan jima' dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadan, yajibu alaihil kafarah, maka dia wajib untuk membayar kafarah. Hukumnya wajib, ya, tidak sebatas sunnah atau anjuran. Wa hiya ala tartib, dan kafarah itu dilakukan secara berurutan. Sehingga opsi pertama yang harus diambil adalah pelakunya harus membebaskan seorang budak. Kalau dia mampu, maka itu yang harus dilakukan. Namun ketika dia tidak mampu, maka baru boleh berpindah kepada opsi yang kedua, yaitu puasa selama 2 bulan berturut-turut. Itu yang harus dipilih. Nah, ketika dia tidak mampu, maka baru berpindah kepada pilihan yang ketiga, yaitu memberi makan kepada 60 orang miskin. Sehingga pelakunya tidak diberi kebebasan untuk memilih kafarah tersebut sesuai dengan keinginannya. Misalnya dia langsung memilih opsi yang kedua, dia langsung berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, padahal mampu untuk membebaskan budak. Maka tidak boleh yang seperti itu, dan kafarahnya tidak sah menurut sebagian ulama. Kemudian di samping membayar kafarah, pelakunya juga harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena dia telah melakukan sebuah dosa yang sangat besar, melakukan jima' dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadan. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, yaitu dengan cara meninggalkan perbuatan dosanya, kemudian menyesali perbuatan dosanya, dan bertekad untuk tidak akan mengulangi perbuatan dosanya.
Nah, kemudian dia juga harus mengqadha puasanya. Dia harus mengganti puasanya pada hari yang lain. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Sehingga ada 3 kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tersebut. Yang pertama adalah membayar kafarah dengan penjelasan yang telah kita sampaikan tadi. Kemudian yang kedua adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah melakukan dosa besar. Dan yang ketiga, dia harus mengqadha puasanya. Dia harus mengganti puasanya pada hari yang lain. Sehingga melakukan jima' dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadan merupakan pembatal puasa yang diharamkan dalam Islam, dan keharamannya melebihi pembatal puasa yang lainnya. Kalau makan atau minum dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadan, tidak ada kewajiban bagi pelakunya untuk membayar kafarah, meskipun dia berdosa. Adapun orang yang melakukan jima' dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadan, maka ada 3 kewajiban yang harus dia tunaikan. Kemudian ulama juga menjelaskan tentang bagaimana status istrinya. Apakah istrinya tersebut juga berkewajiban untuk membayar kafarah atau tidak? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan pendapat yang benar, wallahu alam, adalah istrinya juga berkewajiban untuk membayar kafarah ketika dia melakukan jima' itu atas keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Artinya mereka melakukan jima' tersebut suka sama suka, maka keduanya harus membayar kafarah. Adapun ketika sang istri dipaksa oleh suaminya dan dia tidak punya daya upaya untuk melawannya, untuk menghindarinya, maka istrinya tersebut tidak berkewajiban untuk membayar kafarah. Kafarah hanya wajib ditunaikan oleh suaminya yang telah memaksa istrinya untuk melakukan hal itu. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faedah berikutnya yang ketiga, annal kafarah la tasqutu ma'al i'sar, bahwa kewajiban untuk membayar kafarah ini la tasqutu ma'al i'sar, tidaklah akan gugur ketika dalam kondisi sulit sekalipun. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yuskidha anhu bifaqri, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggugurkan kewajiban kafarah tersebut dari sahabat tadi karena kemiskinannya. Padahal sahabat ini adalah orang yang paling miskin di kota Madinah. Bisa kita bayangkan bagaimana kondisinya. Sahabat yang sangat miskin. Sampai-sampai untuk memberi makan saja tidak bisa dilakukan. Namun demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mewajibkan sahabat tadi untuk membayar kafarah. Bahkan beliau membantunya, dikasih sekeranjang kurma oleh Nabi Alaihi Wasallam untuk membayar kafarah tersebut. Ini menunjukkan bahwa betapapun kondisinya, seorang muslim tetap berkewajiban untuk membayar kafarah. Kalau belum mampu maka bisa ditunda sampai dia mampu. Kemudian faedah berikutnya yang keempat, jawazut takfir 'anil ghair walau min ajnabiyyin. Bolehnya membayarkan kafarah orang lain meskipun dia bukan saudaranya atau meskipun dia bukan mahramnya.
Ini yang dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah ini. Beliau membayarkan kafarahnya sahabat tadi. Dan pernah kita jelaskan bahwa ketika melakukan hal ini maka harus dengan seizin orang yang akan dibayarkan kafarahnya. Seperti ketika membayarkan zakat fitri, orang lain juga demikian. Maka harus dengan seizin orang yang akan dibayarkan zakat fitrinya. Kenapa? Karena membayar kafarah atau membayar zakat fitri merupakan sebuah ibadah. Dan ibadah itu membutuhkan niatan pelakunya. Adapun membayarkan hutang orang lain maka tidak dipersyaratkan harus dengan seizinnya. Tidak dipersyaratkan harus dengan sepengetahuan orang yang akan dibayarkan hutangnya. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Kemudian faedah berikutnya yang kelima, anna lahul akla minha wa it'amaha ahlahu ma damat mukhrajatan min ghairi. Bahwa orang yang akan membayar kafarah boleh baginya untuk memakan sebagian makanan kafarah itu dan memberikannya kepada keluarganya, madamat mukhrajatan min ghairi, selama kafarah itu dibayarkan oleh orang lain. Ini syaratnya. Pelaku kafarah boleh mengkonsumsi sebagian makanannya atau diberikan kepada keluarganya dengan syarat ini, madamat mukhrajatan min ghairi, selama kafarah tersebut dibayarkan oleh orang lain. Seperti dalam kisah ini, kafarahnya dibayarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sahabat tadi boleh memakan sebagian kurmanya, selebihnya diberikan kepada keluarganya. Namun ketika membayar kafarah sendiri, maka tidak boleh untuk mengkonsumsi sebagian makanannya atau memberikan sebagian makanan tersebut kepada keluarganya. Ini kalau kafarahnya diambil dari hartanya sendiri. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis akan membawakan sebuah faedah yang dinukilkan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang hukum-hukum seputar ibadah puasa. Qal Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, yufattiru bin nas wal ijma' al-aklu wasyurbu wal jima'. Kata beliau rahimahullah, perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa berdasarkan nas. Nas itu dalil yang sharih, dalil yang tegas di dalam Al-Quran maupun hadis. Wal ijma', dan berdasarkan kesepakatan para ulama, pembatal-pembatal puasa yang dalilnya adalah nas dan ijma', kesepakatan para ulama. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang statusnya, bahwa perkara-perkara tersebut adalah pembatal puasa. Kata beliau rahimahullah adalah al-aklu wasyurbu wal jima', makan, minum, dan melakukan jima' ketika berpuasa. Maka ulama sepakat bahwa 3 perkara ini adalah pembatal puasa. Kemudian makan dan minum yang dimaksud adalah memasukkan segala sesuatu ke tubuh melalui mulut. Ini pengertian makan dan minum yang sedang kita bahas saat ini. Memasukkan segala sesuatu ke tubuh melalui mulut. Apakah yang dimasukkan tersebut adalah sesuatu yang bermanfaat, makanan, minuman, atau yang dimasukkan tersebut adalah sesuatu yang berbahaya bagi tubuh, atau diharamkan dalam Islam, seperti misalnya khamr
minuman keras atau rokok atau yang lainnya. Atau yang dimasukkan tersebut adalah sesuatu yang tidak bernilai atau yang tidak ada manfaatnya. Misalnya potongan kayu misalnya. Ini sebatas contoh saja. Maka bisa membatalkan puasa. Segala sesuatu yang masuk ke tubuh melalui mulut, maka bisa membatalkan puasa. Wa tsabata bis sunnah wal ijma'. Kemudian telah tetap berdasarkan sunnah dan kesepakatan para ulama. Dalilnya adalah hadis dan ijma', kesepakatan para ulama. Anna damal haid yunafis saum, bahwa darah haid itu bisa membatalkan puasa. Ulama sepakat, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Fala tasumul haid walakin taqdis siyam, sehingga wanita yang sedang haid tidak boleh berpuasa. Kalau dia nekat berpuasa maka dia berdosa dan puasanya tidak sah. Walakin taqdis siyam, namun dia harus mengqadha puasanya. Dia harus mengganti puasanya pada hari yang lain. Ada seorang wanita misalnya ketika berpuasa, kemudian di tengah pelaksanaan ibadah puasanya tiba-tiba dia haid, maka puasanya batal dan dia harus mengqadha puasanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa balik fil istinsyaq, dan bersungguh-sungguhlah ketika melakukan istinsyaq. Istinsyaq itu artinya memasukkan air ke rongga hidung ketika wudu. Bersungguh-sungguhlah kalian ketika melakukan istinsyaq illa an takuna sha'iman, kecuali ketika kalian sedang berpuasa. Sehingga pada asalnya kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh ketika melakukan istinsyaq, ketika menghirup air ke rongga hidung. Kecuali ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, kenapa demikian? Karena dikhawatirkan nanti airnya akan masuk ke kerongkongan dan ke lambung, sehingga bisa membatalkan ibadah puasa. Qala Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, wala a'lamu khilafan baina ahli al-ilm, dan aku tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, fi anna man dara'ahul qai', bahwa siapa saja yang terkalahkan oleh muntahnya, dalam arti dia muntah tanpa disengaja, fala qadha' alaih, maka tidak ada qadha' atas pelakunya. Dia tidak berkewajiban untuk mengqadha' puasanya. Ini kalau muntah tanpa disengaja. Wa fi anna man istaqa amidan, dan bahwa siapa saja yang muntah dengan sengaja, fa alaihil qadha', maka dia harus mengqadha' puasanya. Nah, menurut beliau rahimahullah, para ulama telah sepakat tentang hal tersebut. Semua ulama berpendapat bahwa muntah dengan disengaja itu bisa membatalkan ibadah puasa. Sehingga ada beberapa hal yang telah disepakati keabsahannya oleh para ulama. Yang pertama telah kita sampaikan tadi adalah makan atau minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua, melakukan jima dengan sengaja. Kemudian haid, demikian pula nifas, hukumnya sama. Dan yang terakhir adalah muntah dengan disengaja. Ini pembatal-pembatal puasa yang telah disepakati keabsahannya oleh para ulama. Wa man ihtalama bi ghairi ikhtiyari. Adapun seseorang yang
mengalami ihtilam. Ihtilam itu artinya mimpi basah. Tanpa disengaja. Kanaim lam yuftir bil ittifaq. Maka dia seperti orang yang tidur. Lam yuftir bil ittifaq. Puasanya tidak batal menurut kesepakatan para ulama. Jadi ketika misalnya kita sedang menjalankan ibadah puasa dan tidur, tiba-tiba ketika bangun ternyata kita mengalami ihtilam atau mimpi basah, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa amma man istamna fa anzal. Adapun seseorang yang istamna, melakukan onani, fa anzal, kemudian keluar air maninya, fa innahu yuftir, maka puasanya batal. Bukan sebatas membatalkan ibadah puasa saja, namun lebih dari itu, pelakunya berdosa dan dia harus mengqadha puasanya pada hari yang lain. Namun dia tidak berkewajiban untuk membayar kafarah. Kafarah hanya berlaku bagi pelaku jima pada siang hari bulan Ramadan. Adapun pelaku istimna, maka dia hanya berkewajiban untuk melakukan dua hal saja. Yang pertama, dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, dia harus mengqadha puasanya. Ya, mungkin sementara kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta.